Halo guys, welcome back to my channel lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Yang belum klik, jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah, dan notifikasinya dan loncengnya supaya video baru masuk ke beranda Anda. Sudah lama kita nggak jumpa, tapi kali ini sangat spesial guys, karena kita berhubungan dengan namanya kopi. Tahu bersama Indonesia itu masih gawat dengan kopi. Sebenarnya kopi itu nyata atau enggak sih? Karena kan banyak orang yang menganggapan bahwasanya kopi itu kayaknya nggak ada. Terus itu ada orang yang memang pertama kali kena kopi, ada orang yang memang cuek dengan kopi. Nah, di salah satu malam ini kita akan membahas tuntas tentang benar ada nggak itu kopi. Kalau sudah ada, bagaimana cara kita sembuh dari kopi? Sama apa sih tanggapan masyarakat kalau orang yang kena kopi? Karena kan orang menganggap kalau orang yang terkena kopi itu kayak penyakit aib atau mungkin apa itu sebenarnya enggak. Jadi kita langsung saja di sebelah saya, depan saya ini ada narasumber kita yang sudah sembuh dari penyakit kopi. Beliau saya panggil apa ini? Bapak, Mas. Saya panggil Mas ya. Nama beliau adalah Isa Bima, jadi saya akan panggil Mas karena beliau lebih tua dan senior, jadi saya harus menghormati beliau. Oke, kita langsung saja kita bisa kenalan. Jadi saya kan sudah disebutkan karena namanya Bima, jadi bahasnya bisa mengenalkan diri. Ya, selamat malam Mas Edo. Malam. Perkenalkan, nama saya Isa Bima, biasa dipanggil Bima. Kebetulan kita satu kantor, satu bagian. Untuk sekarang, alhamdulillah saya sudah sembuh dari COVID sekitar bulan Desember sampai awal bulan Januari ini baru bisa masuk kantor lagi. Menurut Bapak ini kopi, Bapak kan sudah tentukan dari kopi kan? Menurut Bapak itu kopi itu bahaya tidak? COVID jelas berbahaya. Kita nggak pernah tahu mulai terserang itu kapan. Seperti yang saya rasakan, saya kan mulai sakit tadi seperti yang saya jelaskan di pertengahan Desember sampai awal Januari. Nah, pertengahan Desember itu kebetulan saya menuju kota yang sudah zona merah ya, zona merah. Kemudian kebetulan ada dinas, jadi saya datang di salah satu kantor PLN. Nah, di sana saya melaksanakan pekerjaan, cuman saya memang kurang dalam melaksanakan prokes. Saya seperti memakai masker tapi kadang lupa, kadang enggak. Jadi saya tidak tahu ini prediksi mungkin saya tertular dari teman-teman yang di kantor tersebut. Tertular, jadi mungkin waktu dinas ke kota tersebut Pak ya? Iya. Nah, jadi waktu Bapak dinas itu tapi ngomong-ngomong masalah semula, ini kita sudah, Bapak ini sudah dinyatakan sembuh, ada surat dari dokter. Nanti akan saya lampirkan foto-foto atau keterangan-keterangan Bapak ini dari mulai proses dia kena COVID, proses perjalanan dia masa karantina sampai dengan pengobatannya, itu semua ada saya lampirkan di sela-sela video. Nah, saya juga sih swab antigen, jadi memang dinyatakan kita ini tidak tidak positif atau tidak ada reaksi, jadi kita bisa berinteraksi seperti ini. Nah, kita lanjut dari pertanyaan saya. Jadi Bapak kena di kota itu nggak sadar, jadi waktu Bapak pulang dari kota itu baru sadar. Rasanya sih beberapa hari itu tiba-tiba di situ sudah ada gejala-gejalanya. Sama gejala-gejala apa aja ya kalau kita COVID itu sih sebenarnya gejala gimana sih Pak? Gejala awal saat saya sudah tiba di kota Mamuju ini, setelah dari kota luar, itu saya mulai bersih-bersih. Jadi kalau dirinci, saya itu sekitar tanggal 7 Desember, saya itu mulai bersih-bersih selama 1 sampai 2 hari. Kemudian saya merasakan demam, ditambah nyeri otot kayak dipukuli Mike Tyson gitu. Nah, tapi kalau yang bersih-bersihnya itu kayak flu biasa atau masih flu biasa, biasa? Iya. Kemudian di 1 sampai 2 hari tadi lanjut ke gejala demam dan nyeri otot. Nah, flu yang tadi bersin-bersin ada ingus, kemudian di hari yang ketiga tadi itu mulai nggak ada ingus. Oh, berarti hari pertama Bapak bersin biasa, hari kedua Bapak bersin biasa, itu badan tetap terjalin? Ya, mulai dikit tapi bentuknya sudah ada. Masih ada ingus ya. Waktu ketiga hari ketiga ya? Waktu hari ketiga itu ingus sudah mulai nggak ada. Ingus nggak ada tapi kelihatan? Enggak. Jadi ingus mulai nggak ada, penciuman itu mulai menghilang.
Oh, penciuman itu, Iya. penciuman kita nggak bisa Iya. ngomong apa? Oh, bau setajam apapun kita nggak bisa cium. Itu bapak sadarnya di 2003 itu langsung gimana? Nah, pertama masih berpikiran kalau itu biasa ya. Jadi saya obati pertama untuk penanganan flu biasa. Jadi saya beli obat di apotek. Saya bilang biasa. ya untuk obat flu biasa. Oke, dikasih obat flu yang sudah ada juga penurun demamnya. Nah di situ saya minum. Nah, yang saya katakan tadi mas itu indera penciuman sudah mulai berkurang. Sudah mulai ya, saya mulai merasa janggal kali ini. Memang dalam pikiran saya ini seperti ciri-ciri COVID ya. Bapak langsung ada mengatakan saya kena COVID ini. Iya, Oke. Jadi hari tiga. Bapak ke misalnya dari tiga. iya. Berarti kalau kita tanggal 7 mulai gejala, 7, 8, 9 itu harus bukunya ya, mungkin ya, ingat saya. Terus dari Kamisnya itu yang tanggal 10 itu sudah mulai total hilang penciuman sama sekali. Di hari 10. Bukan, di tanggal 10. Tanggal 10 itu udah berapa hari? Itu berarti udah 4 ya? Hari keempat. Iya, Hari keempat itu hilang total penciuman. Iya, hilang total, betul. Tapi bapak sudah minum obat di hari ketiga. Iya. Oh, jadi gitu. Setelah itu bapak apa? Lakukan. Kebetulan saya tinggal bersama istri dan anak. Istri. Kalau saya tahu anak usianya berapa? 3 tahun. Oh, anaknya kecil ya. Kalau misalnya anak kecil kan agak bahaya ya. Tadi was-was ya sebagai orang tua ya. Kebetulan istri juga hamil malah. Wah, istrinya juga hamil memang bahaya. Jadi bapak perasaannya gimana itu? Jadi pukulan berat bagi keluarga juga. Ketika tanggal 10 kami masih belum melakukan yang namanya isolasi. Belum bisa masih berkontak dengan keluarga istri dan anak. Berkontak, tapi kami sudah memakai masker. Sudah melakukan, tapi itu tanggal 10 tadi udah 4 hari Iya, Bapak sudah mengalami gejala itu. Sudah 4 hari. Pikiran COVID ada, cuman kan kita belum bergerak ya. Nah, tanggal 11 saya diskusi dengan istri, gimana ini kita periksa atau enggak. Nah, dari hasil diskusi kita jalankan tes swab dulu, swab tes yang jenis PCR. Rapid test. PCR yang dicolok hidungnya itu. Oh, contohnya oke, antigen gitu ya berarti? Iya. Oke. Berarti tes itu dulu, kalau betul biayanya berapa Bapak pertama? Kalau di salah satu lab yang ada di Mamuju itu biayanya 900.000 mas. 900.000. Iya. Wow, itu untuk hasil ini berapa? Berapa hari? Atau misalnya hitungan jam atau hitungan hari itu hasil keluar? Untuk di pertengahan Desember kemarin karena belum begitu banyak itu 2 sampai 3 hari mas sudah keluar. 2 sampai 3 hari Iya. itu keluar hasilnya. Iya. Berarti Bapak sambil Bapak menunggu, Bapak pulang ke rumah tapi minum obat yang biasa itu tadi. Kebetulan yang tanggal 11 itu sambil nunggu kita sudah isolasi mandiri. Oh, jadi setelah Bapak melakukan apa tadi ya, swab antigen atau swab rapid Iya. PCR tadi, Bapak langsung isolasi mandiri. Iya. Jadi Bapak itu sama istri anaknya dipisah. Gitu? Iya. Wow, satu rumah bisa sedih juga ya jadi ya. Jadi di kamar yang satu yang biasanya jarang digunakan itu dipakai untuk isolasi, kamar mandi yang cuci itu digunakan untuk saya. Oh, jadi istri nggak masuk situ. Iya. Kalau makan gimana? Nah ini kebetulan saya diberikan karunia istri yang sabar, kuat dan berkatan. Jadi disiapkan makanan. Iya. Jadi kalau saya membayangkan tuh sedih ya, karena satu rumah kita terpisah gitu tadi dengan kebaikan juga ya. Itu Bapak sudah isolasi mandiri tapi belum tahu hasil ya. Iya. Bapak sudah bilang cepat gitu ya. Tapi hati ini masih was-was. Was-was kan, karena ada anak kecil juga ya. Itu juga nyamin kan bahaya. Iya. Oke, jadi ketika masih menunggu hasil, saya juga bicara sama istri, kenapa kamu nggak swab juga? Oh, istrinya yang melakukan swab juga. Iya. Pak? Iya, jadi kita tanggal 11 kemarin kan saya sudah swab test 11 Desember ya, kemudian besoknya itu istri saya yang harus swab. Oh, berarti menyusul itu Menyusul. ya. Kalau anak Bapak kita Nah, kebetulan ini anak saya nggak melakukan swab karena kan umur masih di bawah. di bawah 12 tahun untuk rapid ya. Oh, gitu. Berarti nggak boleh ya? Jadi nggak boleh. Oh, berarti mungkin merasa kalau di umurnya di bawah 12, di bawah 15 itu berapa sih? Di bawah 12. Di bawah 12 mungkin dari tahun tubuhnya lebih kuat puasa Iya. ya, makanya peraturannya Iya. lebih rapid. Jadi istri Bapak melakukan itu di Iya. 1 hari setelah Bapak melakukan Iya, swab test tadi. betul. Tapi untuk istri ini sebagai informasi
swabnya dilakukan di laboratorium milik pemerintah. Oh, pemerintah. Ada labnya. Untuk anak sendiri kita berikan vitamin supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga, Mas. Nah, kalau istri ini kebetulan agak lama karena dari pemerintah itu kebetulan informasi yang saya dapatkan di mau di sini itu hasilnya di pemerintah dan pemerintah itu dikirim ke Makassar. Makassar Ya, dari Makassar banyak juga kan tamu-tamu yang berperiksa itu menunggu 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari Iya. kalau ada hasil. Cuman itu kalau dia waktu kita dikasih tahu kalau sudah pakai, karena kan kadang hasilnya itu bisa reaktif. Kalau tahu saya, kalau yang orang ambil periksa itu reaktif. Nah, ini mitos. Jadi yang perlu diluruskan, kalau ibu hamil itu tidak selalu reaktif hasilnya. Oh, masalah Iya, tergantung dari kondisi tubuh yang ibu kan. Jadi tadi kan Bapak setelah 1 hari Bapak periksa, Bapak kan 6 hari, Bapak keluar hasilnya itu. Jadi setelah keluar hasil sekitar tanggal 13 kan tadi hasilnya 2-3 hari, jadi sekitar tanggal 12 itu disampaikan kalau saya positif, Mas. Disampaikan via telepon atau Bapak ambil hasil labnya? Karena saya sudah isolasi, nggak bisa keluar rumah. Nah, itu saya konfirmasi via telepon. Itu Bapak isolasi, Bapak bilang ke pihak medisnya, Bapak di situ saya isolasi mandiri atau mereka menyarankan Bapak untuk isolasi mandiri? Jadi mereka yang menyarankan, saya mengikuti arahannya. Dari hasil yang disampaikan kalau positif, lalu dari mereka menyampaikan ke dinas kesehatan kota, ya, provinsi berarti ya, kesehatan itu memberikan atau disposisi untuk perawatan yang isolasi mandiri di rumah ke puskesmas gitu. Oh, jadi ada yang cek yang puskesmas ya, puskesmas cek apa gitu? Iya. Berapa kali? Itu kebetulan kalau di sini 1 kali. 1 kali ya, mungkin karena aksesnya juga susah ya di sini ya, jadi mungkin seadanya itu pun bersyukur kalau kita dicek ya. Karena kalau dicek ya gimana? Itu Bapak waktu hasilnya di telepon via telepon, mereka bilang Bapak itu positif, langsung gimana itu perasaannya? Karena kan memang kan sudah ada hatinya saya ini COVID gitu kan, tapi kan karena belum ada hitam di atas putih kan belum yakin. Tapi setelah kita tahu Bapak dinyatakan bisa apa gitu, saya kan kayak rasanya down sekali apa gimana? Sebenarnya yang saya rasakan itu Mas, saya down sekali saat itu ya, karena kalau dalam pikiran lintas COVID, setelah itu memang ditemukan COVID, karena COVID ini yang seperti yang saya ketahui dan sangat berbahaya, jadi saya seperti menderita penyakit yang berbahaya. Orang lihatnya kayak gimana? Iya, padahal di satu sisi kita juga harus berpikiran positif supaya bisa sembuh dari penyakit ini. Karena kayaknya psikis kita juga berpengaruh ya sama penyakit ini. Iya. Apalagi kayak penyakit ini kan kayak masih apa yang kita bilang masih tabu di masyarakat. Karena kan sebenarnya penyakit ini sebenarnya kan bukan kayak yang menularnya langsung kayak mana kan, jadi Iya. proses juga kan. Iya. Oh gitu. Jadi Pak setelah Bapak diisolasi Bapak tahu istri Bapak responnya? Jadi satu keluarga itu kaget ya, kaget, dan kita memperkuat lagi proses untuk isolasi mandirinya. Kan kita ketika sudah divonis positif itu betul-betul nggak pernah tahu sebenarnya SOP yang dilakukan itu Seperti apa? Iya, Cara isolasi mandirinya seperti apa kita belum tahu. Tahu kan? Kenapa nggak di rumah sakit? Kalau di kota Mamuju ini RSUD-nya saat saya konfirmasi positif itu sudah full, Mas. Sudah full. Iya. Wow. Jadi harus isolasi mandiri. Iya, jadi syarat-syaratnya isolasi mandiri. Allah Maha Baik, jadi gejala saya gejala ringan. Jadi saya disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi isolasi mandiri selama berapa lama Pak? Jadi terhitung mulai dari saya melakukan swab tanggal 11 sampai dengan nanti hasilnya negatif lagi itu sekitar akhir Desember. Hasil Desember tanggal 11 berarti sekitar tanggal 20 lebih ya? Iya, tanggal 20. Itu berapa kali tes Bapak? Setelah hasil kan, setelah isolasi mandiri Bapak tes lagi. Iya. Berapa kali tes itu? Saya 3 kali.
3 kali. 3 kali. Baru dinyatakan bersih dari COVID. Iya. Kalau istri bapak tadi kasih? Jadi saya lanjutkan lagi, istri kan tadi keesokan harinya setelah saya itu keluar sekitar tanggal 18 Desember. Berarti sudah ada 5-6 hari ya? Iya, 5-6 hari, dan terima kasih Allah akhirnya juga negatif. Iya. Jadi cuma bapak sendiri kan? Iya. Lalu bapak dinyatakan bebas COVID itu gimana prosedurnya? Ya, jadi sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, kan ada orang puskesmas yang ngecek bapak. Jadi para puskesmas tersebut akan mengeluarkan surat keterangan untuk orang yang bebas COVID setelah hasil negatif. Iya. Dia akan mengeluarkan surat keterangan bahwasanya saudara Isa Biman yang akan bebas dari COVID. Iya. Itu saya mau tahu, mungkin teman-teman juga mau tahu ya kan. Kalau orang yang sudah terkena COVID itu, yang sudah sembuh dari COVID, dia kemungkinan terkena lagi atau dia bisa terkena lagi, ada kemungkinan, atau dia memang tidak akan terkena lagi? Sesuai informasi yang didapatkan, ada kemungkinan bisa terkena lagi ya, sebenarnya reinfeksi iya. Tapi dengan keyakinan bahwa kita melakukan proses yang ketat, kemudian makan makanan yang tinggi protein, insya Allah nggak gampang terkena lagi. Meskipun banyak info juga yang beredar bahwa akan terbentuk otomatis kekebalan. Iya, katanya seperti itu, tapi ini kan kita lebih tahu ya kan bapak sudah mengalami itu. Jadi selama mengalami proses karantina itu, apa yang perubahan di dalam tubuh bapak ini? Saya lihat ini sepertinya agak lebih kurus. Iya, karena selama isolasi kita melakukan hal-hal seperti, kan beda ya dengan yang sehari-hari ya. Sehari-hari kita lapangan, mungkin melakukan pekerjaan dengan berpikir. Jadi selama isolasi kita betul-betul tidak memikirkan pekerjaan, fokus sama kesehatan, makan makanan yang tinggi protein, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pikiran ya adalah sedikit terbebani, mungkin itu yang bikin saya agak kurus nih, saya lihat nih kurus, agak mukanya agak lain, mungkin karena masih proses ya kan. Tapi nanti kan mudah-mudahan kedepannya lebih sehat dan juga lagi. Tapi selama bapak proses saya bilang karantina itu untuk pandangan masyarakat sendiri kan? Atau kita atau respon pertama itu kan kita betul respon orang terdekat bapak tuh atau orang teman-teman kerja bapak. Jadi pertama keluarga yang menyupport ya, keluarga yang menyupport, teman-teman di kantor juga. Jadi semenjak saya sakit, teman-teman kantor juga memberikan makanan, suplemen, kemudian lingkungan dari perumahan juga menyupport. Jadi kita lebih aman dalam melakukan isolasi. Pasti yang dimiliki orang-orang yang punya COVID ini selain isolasi mandiri, pasti mereka tuh ada obat gitu. Obat-obatnya itu memang obat khusus atau memang ada dijual di warung-warung? Ya betul Mas Ido. Jadi ketika kita sudah mulai merasakan gejala COVID, bagi teman-teman yang mulai mungkin ya, ini saran pertama yang dilakukan adalah minum vitamin dulu. Vitaminnya tuh ada vitamin B, vitamin C, vitamin C dengan dosis yang tinggi. Vitamin D juga vitamin E. Nah, kemudian dari 3 vitamin ini sambil kita menunggu arahan dari dokter obat-obat yang diberikan, itu yang kita minum ditunjang dengan makanan yang tinggi protein. Tinggi protein itu seperti apa? Tinggi protein seperti daging, ikan, telur, itu kita makan. Dan makannya itu kalau bisa harus rutin ya. 3 kali sehari? Ya, 3 kali sehari. Gitu. Itu waktu itu kan dari perciuman nggak ada nih. Masih selera makan tuh atau nggak ada nafsu makan? Mulai seminggu pertama saya masih semangat makan ya. Oke, tenang. Kemudian setelah itu saya mulai bingung kan karena masih belum bisa membau secara normal. Jadi saya mulai agak di situ menurun, untuk makan jadi porsi mungkin dikurangin sampai mulai terasa membaik lagi. Itu yang masain istri? Iya. Berarti kan nafsu makannya turun Pak? Iya, nafsu makan mulai turun itu karena sudah lama sekali nggak bisa membau kan. Itu tadi kalau sekali apa tadi? Vitamin ya. Obat apa Pak? Ya, jadi setelah dokter sudah tahu kondisi kita seperti apa, kan
dokter melihat kondisi kita itu pertama adalah kondisi oksigen, kadar oksigen dalam darah kita itu yang diukur dengan oximeter. Berarti dia belajar obat, Enggak, dia belajar ya. ada alat di telunjuk. Nah itu untuk mengetahui kadar oksigen. Untuk kadar oksigen sendiri standarnya adalah 96 mas. 96 Ya, oksigen yang dalam ya, 96. Kalau bagi teman-teman yang di bawah 96 itu sebaiknya ada oksigen. Oksigen itu yang tabung ya, yang kecil itu. Jadi orang asma itu ya? Iya. Oh iya iya. Karena itu menunjukkan bahwa kadar oksigen kurang di dalam tubuh. Setelah itu pengukuran temperatur. Temperatur berapa berarti? Temperatur yang bagus seperti yang kita ketahui 36 ya, 36 itu pada 6 bagus ya. Kalau di atas dari itu kemungkinan demam dan harus diobati juga dengan obat penurun demam. Nah setelah itu obat untuk virusnya sendiri ini kan sebenarnya belum ada mas. Berarti belum ada obat ya? Kayak makanan atau pola makan, atau pola tidur, pikiran ditenangkan, minum vitamin, gitu kayak untuk obat resminya sendiri kayaknya nggak ada. Jadi kita kayak penyakit biasa berarti ya. Jadi kita menggunakan imun kita untuk melawan virus itu. Jadi kita sebenarnya menggunakan imun kita, bagaimana caranya kita membuat kita dengan makan vitamin tadi gitu ya. Iya betul. Berarti obat untuk khususnya sih dengan makanya kita pakai vaksin ya. Jadi obat yang diberikan oleh dokter selama saya sakit itu adalah obat antibiotik. Ya, ada beberapa ya. Yang pertama azitromisin. Azitromisin. Berarti itu di apotek ya? Ada. Tapi harus dengan resep dokter. Sembarangan Iya, ya. bisa sembarangan. Pertama azitromisin, kedua oseltamivir. Itu sama sebenarnya. Itu juga ada di apotek ya. Iya. Berarti itu kalau kita beli ada resep dokter. Iya. Sembarangan. Sembarangan. Itu bapak minum? Iya, itu yang saya minum. Itu nggak ada rasa ya? Berapa butir sekali atau gimana? Itu bentuk pil atau cairan? Bentuk pil semua. Bentuk pil semua. Ya. Ada berapa jenis? Ada dua. Berapa ya? Dua jenis ya. Dua jenis berapa? Berarti 2 butir setiap harinya. 2 butir setiap harinya. Sebelum makan, Sudah makan. Terus sudah makan pagi, siang, malam. Iya, pagi. Siang, berarti makan pagi minum obat, makan siang minum obat, Ya. tidur biasa makan lagi. Selama berapa hari? Selama berapa hari itu ya? Mungkin sekitar 11 harian ya. Wah, 11 hari. Iya, 11 hari boleh. Iya. Itu untuk ini sendiri kan pencernaan tadi kan mungkin nafsunya kurang. Iya. Dalam ini kayak kencing atau mau mencari hatinya ada perubahan nggak? Kalau dari pencernaan nggak ada yang berubah ya. Tetap sama Iya. normal biasa. Masih normal biasa karena gejala ringan. Mungkin kalau gejala yang sedang dan berat itu ada diare. Diare. Beberapa penderita itu mengalami diare. Tapi yang kenapa bisa kena COVID bisa mati itu kenapa gimana Pak? Kenapa saya lihat itu meninggal karena COVID ini? Itu kan COVID bahaya sekali. Tapi kalau yang dijelaskan Bapak tadi kayak sebenarnya imun kita sebenarnya kayak menjaga daya tubuh kita, menjaga pola makan kita kayaknya kayak yang memang harus kita lakukan sehari-hari tanpa ada yang COVID itu memang harusnya kita jaga sih sebenarnya. Atau gimana? Jadi COVID itu ingat bisa disembuhkan asal kita tidak melakukan pembiaran. Jadi mungkin bagi penderita yang meninggal karena COVID, pertama bisa disebabkan oleh pembiaran. Mereka cuek, tidak apa ya dengan kesehatannya sendiri. Kedua, memang mereka mengalami gejala berat. Bukan karena COVID itu, berarti memang ada penyakit bawaan karena COVID itu. Betul. Oh berarti dia sudah ada penyakit bawaan karena COVID mati kan? Iya. Saya pikir kalau COVID itu sampai dia mati gitu, berarti memang ada penyakit kompleksnya ya? Penyakit kompleks ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya sudah ada pasien gejala, cepat langsung melapor atau melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Atau tempat-tempat memang medis terdekatnya gitu. Tapi perlu nggak orang maksudnya saya sendiri kan sehat ya, saya nggak tahu kedepannya saya kena apa kan nggak boleh yang bagaimana. Itu menurut Bapak perlu nggak kita pakai vaksin? Kalau vaksin, kalau saya itu sebaiknya dilakukan mas, karena kita menguji coba itu tidak sekali 2 kali, ada tahapan juga. Jadi insya Allah aman untuk tubuh kita. Jadi menurut beliau vaksin itu dilakukan, tapi itu tergantung dari pribadi teman-teman atau pribadi
desa yang ada di sebelah sana yang nonton, terserah mau pakai apa. Tapi memang kalau dari pemerintahnya wajib dilakukan, kalau wajib kita lakukan, kita mesti memasak. Ya. Tapi kita lihat ke depannya itu bagaimana hasilnya. Itu tadi yang penting sekarang kita patuhi protokol yang namanya protokol COVID dan protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan jaga kesehatannya. Untuk pesan terakhir Pak, atau kata-kata mutiara untuk teman-teman semua yang nonton sana. Seperti yang saya sampaikan tadi, Yang bahasa Inggris tadi ya, invest, technology. Iya, betul. Translate bahasa Indonesia Jadi itu rangkumannya tadi dengan 3M, PDJ. Ingat ya, jangan lupa tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi tetap klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa share video ini, jangan lupa juga katakan like-nya. Ingat, proses akan selesai dengan kita menjaga diri kita sendiri. Jangan terlalu takut atau jangan juga terlalu abai. Semua kita jalani sesuai dengan prosedurnya. Saya terima kasih kepada Pak Bunga yang sharing-sharingnya. Karena nggak gampang untuk sharing pengalaman kita kena COVID, karena kan orang menggambarkan untuk kena COVID, tapi beliau telah sharing kita bahwasanya COVID itu bisa sembuh, COVID itu bisa kita hadapi dengan tips-tips dan trik yang dari beliau berikan sama kita. Semoga tetap sehat ya kawan-kawan. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalam.